surface geometry factor, D diameter pitch, CA application factor, CM load distribution factor, CV velocity, CS size factor, dan CF rim thickness factor. Nah, phase width pertama nih kan 8 per PD sampai 16 per PD. Ambillah nominalnya 12 per PD. Sehingga perhitungan awal dipakai F-nya 2 C. Jelas ya? PD diametral C. Ya. PD-nya kan tadi 6 kan? Betul nggak? Kita mau cari lebar permukaan lebar gigi itu yang phase-nya itu adalah antara 8 per PD sampai 16 per PD. Itu menurut ACMA ya. Nah, sekarang aplikasi faktor. Nah, CA. Karena tadi uniform baik source maupun load, nah kita ambil sah. Paham? Ya. Kan tadi di sini uniform kan? Iya, satu bahan. Bukan satu bahan. Nih. Load and source seragam. Seragam itu uniform. Seragam rata gitu. Artinya enggak naik turun bebannya. Ya. Ini dengan phase 2 diperoleh. Nah, ini pakai apa tadi? Ini 2 kan? Berarti KN-nya 1,6. Ya. Nah, cari PT. Velocity Pak. Ini rumusnya. Bisa dong? Ya enggak? DP kan sekian bagi 2 kali omega P. Omega P kan 2000 Nm kan? Diubah jadi apa? Radian per second atau radian per menit kan gitu. Ya. Ini B sama kayak kemarin lah. B, dan A. Ini sekian ya. Ini size faktor KS1 karena apa nggak ada, dan surface faktor CF sama dengan 1 ya. Ini CP elastis. Ya sudah, tinggal masukin aja. PP kan Poisson ratio ya enggak? PD rasio gear anggaplah 0,28. Ini modul elastisitas, ini lebih ke bahan kan. Saudara masukin dapat ini. Ya. Ini surface geometri, ini rumusnya. Nah, ini jelas. Ini ya. DP diametral pitch. Ya kan gitu. Ya enggak? Oh, diameter pitch ya. Sorry, diameter pitch. Berarti lingkaran baginya tuh yang saudara PR di nomor 1. Jelas. Nah. Karena ada 2 mesh, berarti pinion either dan either. Ada 2 nilai geometri faktor I yang berbeda. Pinion addendum, koefisien XP. Sesuai standar untuk full dead XP sama dengan PR ada kan nyari ginian kan? Bisa dong? Bisa nggak? Hah? Penjelasan soal. Hah? Penjelasan soal. Iya, ini ada kan? Jadi misalnya ada kan diameter pitch misalnya PD sama dengan 6 apa? 6 inci per gigi kan? Ya enggak? Kan gitu. Terus saudara punya gigi jumlahnya 20. Berapa diameter pitch-nya? Ya PD kali 20. Berarti 20 kali 6. Berarti 120 in. Itu maksudnya. Jadi diameter pitch-nya giginya itu 120 inci. Paham? Kalau ditanya berapa jarak sumbunya, ya berarti gear sama pinionnya. Kamu hitung aja berapa jarak dari sini kan gitu. Ya kan? Hah? Nah, ini PI apa ini? 1 ya. Ini pasangan pinion dan leader, ya kan? Ini eksternal gear, ya kan? Sehingga diperoleh ini ya. Nah, ini untuk leader dan gear. Ini kan pinion, ya enggak? Ini leader, ini gear, kan gitu kan? Ya. Sudah, tinggal masukin aja rumusnya nih ya. Bla 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 bla. Dapat ini ya.
surface stress. Ini untuk pinion tip. Nih rumusnya. Ini kan tadi udah dicari kan di atas kan? Ya. Saudara masukin dapat ini. Jelas. Ini untuk idler. Ini untuk pinion, ini untuk idler ya. Ini dapat, ini untuk gear. Jelas. Berarti artinya apa? Cuma cari nilai-nilai variabel aja gitu. Ya. Nah, ini safety faktor. Jadi roda gigi itu setelah dihitung bending stress dan surface stressnya harus dihitung safety faktornya aman enggak. Nah, gear terdiri dari pinion, idler dan gear. Seperti contoh sebelumnya, dicari pilih material yang cocok, safety faktor untuk bending stress dan surface stress kan itu. Nah, ini data-data nih, kan tadi udah hitung di atas kan? Nah, ini datanya nih ya. Pinion ya, ini untuk bending, ini untuk surface. Ini untuk pinion tip, idler, ini gear. Ini yang surface untuk pinion, ini idler, ini tip ya. Gear sorry. Ini pinion, idler, gear. Ini pinion, idler, gear. Jadi nyari bending, nyari surface. Diperlukan gear set dengan umur 5 tahun untuk satu shift operasi. Tuh. Jadi umur gearnya bisa kita rancang mau umur berapa nih gitu. Misalnya kita pengen umurnya 5 tahun gitu. Dengan satu shift operasi. Satu shift operasi itu berarti 8 jam ya. Satu shift kan 8 jam. Nah, jadi bagaimana caranya kita menentukan bahan roda gigi yang umurnya 5 tahun dalam satu hari hanya beroperasi 8 jam. Nah, itu. Jadi nggak ugal-ugalan tuh. Wah, pokoknya bahannya ini kuat. Oh, nggak tahu tahan seumur hidup. Pabriknya rugi. Kok nggak rusak-rusak ya? Waduh, nggak ada yang beli nih. Wah, kamu ngerancangnya terlalu kencang, terlalu bagus nih. Diomelin juga, ya diomelin lah. Ya, ya kalau Honda nggak rusak-rusak, bangkrut ke pabrik Honda ya. Ini nggak ada yang beli. Ternyata motornya awet. Rumusnya nih ya. Jadi nanti saya ujian tuh gear aja satu, sudah kemana-mana ya. Hah? Ya. Nah ini rumusnya nih safety factor nih NB SFB dibagi apa nih sigma B. SFB ada corrective bending fatigue endurance strength dan sigma B adalah bending stress. Itu terhadap bending. Kalau terhadap surface SFC itu apa? Corrective surface endurance strength. Paham? Sigma C surface stress. Paham? Saudara tinggal cari SFB. SFB ini rumusnya nih KL per KT KR S aksen F. SFB corrective bending fatigue strength, KL life factor, KT temperature factor, KR reliability factor, S apa nih? Nah, uncorrected bending fatigue endurance. Nah, coba perhatikan. Kita mau cari S aksen FB. Ini rumusnya. Paham? Dipilih material baja grade 2 Akma. Drop hardened 250 HB atau Brinel ya. Kekerasan Brinel. Ini rumusnya. 6235 ditambah 174 HB. HB-nya kan ini. Ya enggak? Dikurang 0126 HB pangkat 2. HB-nya dimasukin. Dapat ini. Paham enggak? Paham enggak? Jadi saudara tentukan dulu materialnya apa gitu. Paham enggak? Kalau grade 2 baja Akma ini. Ya. Kalau grade 1 mungkin lain lagi. Ini kan ada nih. Ya. Diberi ini MPA atau ini hybrid kan 250 kan 250 grade 2 ini rumusnya ini paham nggak? Kalau misalnya grade nya 1 berarti rumusnya ini gitu
Jelas nggak? Ini kan ada dua nih, ada grade 1, ada grade 2. Kalau saudara pakai grade 1, rumusnya ini. Jelas? Kalau saudara pakai grade 2, rumusnya ini. Untuk mencari S, aksen, F, D. Paham ya? Paham? Ya? Untuk cari S aksen FB, saudara pakai rumus ini. Tapi saudara harus tahu, saudara mau pakai grade 2 apa grade 1. Karena rumusnya berbeda. Ya. Jadi kekerasan lah, istrinya kekerasan lah. Brinelnya berapa? Saudara harus tahu gitu ya. Jadi di sini kelihatannya yang paling berperan penting adalah kekerasan ya. Nah, ini live pas. Oh, nah, di sini. Nah, kalau di sini gimana nih? Komersial gear ya. Di sini pakainya N 1,5 kali 10 pangkat 9 siklus. Nah, ini dapatnya dari mana? Nah, ini. Kan tadi mintanya berapa? 5 tahun. 5 tahun kan? Berarti berapa siklus tuh? Kalau satu hari kan dia 2500 rpm kan? Iya enggak? Kan pemakaiannya satu shift kan 8 jam ya, berarti satu shift 8 jam itu per hari. Setahun berapa jam? Nah, kali 5. Ini 2500 rpm. Ini kan per menit kan? Berarti kalau 1 jam berapa? Kali 60 ya. Ini kali satu shift per tahun. Karena dia 5, berarti kali 5. Nah, berarti nih 1,5 kali 10 pangkat 9 siklus. Berarti 1,5 kali 10 pangkat 9. 10 pangkat 9 itu berapa? 1 miliar kan? Berarti 1,5 miliar siklus. Berarti 1,5 kan? Ini dong, ya enggak? 1,5 kali 10 pangkat 9 kan? Berarti gimana? Sekitar sini kan? Ini nih, ya enggak? Karena komersial gear ya, kan tadi berapa? 250 HB. Ini berarti ketemu ini nih. Ya. Berarti ini kalau pakai tabel, kalau ini pakai ya. Jadi KL sama dengan 1,3558 mana? Ini kan? Nah, ya. Kali N. N-nya berapa? Nah, 1,5. Nah, ya, paham? Jadi ini. Itu untuk mencari KL. Jadi bagaimana cara mencari KL? Berarti saudara harus hitung N-nya dulu, paham ya? Siklus kan tadi kan dibilangnya umurnya mau 5 tahun kan? Ya. Sementara dia putarannya 2500 rpm. Satu shift operasi. Berarti satu hari 8 jam. Nah, hitung tuh. Jadi selama 5 tahun itu berapa radian per second? Itu maksudnya. Paham? Ini untuk mencari faktor umur nih, ya karena dia komersial gear, ya, kan ini nih, ya kan? Ini kan? Nah ini kan tadi 1,5 10 pangkat 9 kan? Berarti kan ada di sini nih. Nah berarti rumusnya ini nih, pakai yang ini gitu. Paham nggak? Ini rumusnya untuk cari KL. Ya. Berarti berapa sih KL ini kan? 0,9. Ini kalau kamu mau pakai tabel, paham? Kalau mau ngitung pakai rumus ini, ya. Nah, ini KT, rumusnya gampang. Pas 60 tambah TF. TF itu temperatur, ya. Karena 200, ini didapatkan KT sama dengan 1. Ini reliability faktor, ya. 99% kan 99% kan? Berarti CRKR-nya
ya. Sehingga diperoleh SFB, KL, KT, KR, S aksen kan tadi udah dicari kan? Nah, ini kita dapetin. Jadi SEB 38,97 PS. Nah, ini untuk korektik surface stick duress. Nah, ini mirip aja. Nah, ya. Berapa tadi? Akma sekian ya. Nah, dapat sekian nih di bawah. Kemudian ini juga sama ya. Ini 0,9 kalau nggak salah nih. Nah, 0,8 ini ya. Nah, di sini 0,84 ini ya. Pakai rumus, ini pakai rumus nih. N-nya itu yang siklus tadi itu, yang 1,5 kali 10 pangkat 9 ya. Sudah pakai rumus aja gitu, dapat nih 0,894. Nah, ini temperaturnya 1 hardness ratio faktornya 1 ditambah A Mg kurang 1 ya. Hardness material sama untuk ini dan jadi diperoleh 0 kan, berarti A0 sama dengan P sama dengan A-nya kan 0 nih, ya enggak? Ya. Kalau 0 kali 0 kan 0 kan? 0 kali berapapun 0. Jadi C-nya sah. Ini SFC-nya ya, tinggal masukin ini, dapat ini. Nah, sekarang sertifat. Untuk terhadap bending, SFB dibagi sigma B. Ini nih, SFB udah dicari, jadi ini kan 4,1 untuk feeder 3,1 untuk gear 5,8. Aman nggak? Aman nggak? Kalau safety faktornya segini aman nggak? Aman. Safety faktor itu harus lebih besar dari 1. Kalau ini misalnya dibagi ternyata dapat 0,5, enggak aman. Nah, ini terhadap, kalau tadi terhadap bending, ini terhadap surface. Nah, diperhatikan, ternyata di surface ada 0,9. Wah, berarti roda gigi ini terhadap safety faktornya terhadap surface di bawah sah. Aman nggak? Nah, berarti harus desain ulang gitu. Paham nggak? Entah mengganti material, mengganti ukuran gitu loh. Ya. Nah, kalau ini masih A, tapi ini sebenarnya mepet ya. Kalau satu tuh mepet, harus di atas A. Nah, ini baru aman. Nah, di sini berarti pinion dan leadernya harus diubah. Mungkin ganti material nih yang lebih keras. Ya. Oke. Saya rasa itu ya.